Bagaimana ketika ada orang laki-laki yang sudah memiliki istri, kemudian ketika ia ditanya apakah dia sudah beristri atau belum, ternyata jawabannya belum, saya tidak memiliki istri. Apakah dia itu dihukumi sebagai orang yang telah mentalak terhadap istrinya? Talak itu adalah sesuatu yang dianggap serius meskipun dia itu guyonan, meskipun hanya bercanda. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai gampang-gampang untuk mengungkapkan talak, karena talak itu bercandanya itu adalah bisa menjadi serius. Apakah boleh siswa yang muslim, kita yang muslim umpama memiliki guru yang non muslim dan kita menghormatinya? Boleh apa tidak? Next, pertemuan selanjutnya coba teman-teman sertakan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hikayat Islami. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel dakwah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terserah mau di share kemana saja. Jangan cuma channel-channel cewek-cewek yang seksi-seksi doang yang di share, giliran channel dakwah nggak di share, nggak di subscribe, nggak didukung. Ya, jangan lupa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kalian tetap semangat, semoga kita tetap diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama itu sangat besar fadilahnya, sangat besar kemanfaatannya. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya untuk menggapai surganya. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian lagi disebutkan dalam hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki baik terhadapnya, maka Allah akan memahamkannya terhadap persoalan agama. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa pembahasan yang menurut saya itu adalah pembahasan panas, ya. Pembahasan meluruskan paham-paham yang sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tidak boleh. Sekarang kita lebih membahas terhadap perkara yang lebih adem, lebih ringan, atau membahas soal hukum-hukum, bagaimana kita menjawab problematika yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Aktivitas kita sehari-hari itu tidak lepas daripada hukum dalam beragama, atau tidak terlepas daripada yang namanya agama. Kita sholat, kita puasa sunnah, kemudian kita berzikir, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, memiliki kaitan dengan keagamaan. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama langsung kita to the point saja. Yang pertama, ada orang yang mengaku jomblo padahal dia sudah nikah. Nah, mungkin dia mau nikah lagi, mungkin ya. Mungkin. Nah, kadang ya orang mau nikah lagi begitu, alasan pertamanya kadang begitu. Kamu sudah punya istri apa belum? Belum, saya masih jomblo, masih perjaka, padahal udah. Bagaimana ketika ada orang laki-laki yang sudah memiliki istri, kemudian ketika ia ditanya apakah dia sudah beristri atau belum, ternyata jawabannya belum, saya tidak memiliki istri. Apakah dia itu dihukumi sebagai orang yang telah mentalak terhadap istrinya? Apakah tidak? Nah, pertama mengenai hukum talak, ya. Talak itu adalah sesuatu yang dianggap serius meskipun dia itu guyonan, meskipun hanya bercanda. Jadi bercanda sama istrinya, aku talak kamu, nah itu terjadi talaknya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai gampang-gampang untuk mengungkapkan talak, karena talak itu bercandanya itu adalah bisa menjadi serius. Nah, talak ini kalau kita bahas, kalau kita pelajari dalam kitab-kitab Turat Mu'tabarah itu, talak itu ada dua. Yang pertama talak soreh, yang kedua talak kinayah. Nah, talak soreh itu seorang tersebut mengungkapkan talak dengan jelas, seperti contoh, saya mentolakmu. Itu jelas. Jadi meskipun dia itu mengucapkan talak soreh dalam keadaan bercanda, guyonan, maka itu tidak dianggap, artinya talaknya tetap terjadi. Beda dengan yang kedua ini. Yang kedua itu adalah kinayah, talak kinayah, di mana di sana tidak menyebutkan lafaz talak dengan jelas. Misalkan dia mengatakan, kamu pulang saja ke rumah ayahmu. Mengenai dianggap talak atau tidak tergantung daripada niatnya. Nah, kalau niatnya mentalak maka talaknya jatuh. Tapi kalau niatnya tidak mentalak, maka talaknya tidak terjadi atau tidak jatuh. Nah,
Untuk permasalahan orang yang mengaku jomblo ini bagaimana? Ada orang ditanya, kamu udah punya istri apa belum? Atau mungkin dia chatan ataupun hubungan sama wanita lain, bang kamu udah punya istri apa belum bang? Akhirnya karena dia ingin menikah lagi, dia ngomong, enggak, saya enggak punya istri. Nah, lalu bagaimana? Apakah dia sudah dianggap atau dihukumi mentalak terhadap istrinya? Ketika dia mengucapkan bahwa dia itu jomblo, dalam hatinya dia berniat untuk mentalak istrinya, maka istrinya tertalak. Dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu mengenai landasan daripada hukum tolak kinayah itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal daripada seseorang itu tergantung terhadap niatnya. Tapi ketika nanti seorang tersebut itu tidak berniat untuk mentalak, maka ya enggak tertalak. Referensi diambilkan dari dalam kitab Al-Muhadzab ya. Di sini dikatakan wa in qala lahu rajulun alaka zawjatun, apabila ada seorang yang bertanya kepada seorang laki-laki, apakah kamu punya istri? Kemudian laki-laki tersebut itu menjawab qala la. Dia mengatakan tidak, saya tidak punya istri. Fa illam yanwi bihi at-talaq lam tutalliq. Apabila nanti dia itu tidak berniat untuk mentalak, maka dia tidak tertalak. Li'annahu laisa bisarihin. Mengapa kok tidak tertalak, kok tergantung terhadap niatnya? Karena ini bukan talak sharih, tapi ini talak kinayah. Yang namanya talak kinayah itu membutuhkan terhadap niat. Namun wa inna wabihi at-talaq, apabila nanti dia itu berniat untuk mentalak, maka talaknya pun terjadi. Nah, jadi mengenai talak itu hati-hati ya. Mengenai mengucapkan talak itu hati-hati. Karena talak itu tidak bisa dibuat guyonan. Guyonan terhadap talak itu berarti serius. Kemudian yang kedua, mengenai ada lagi pertanyaan. Apakah boleh siswa yang muslim, kita yang muslim umpama, memiliki guru yang non-muslim dan kita menghormatinya? Boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Karena guru adalah sosok yang harus dihormati oleh para muridnya. Nah, selain itu hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan belajarnya dan untuk menunjukkan etika yang diajarkan oleh agama Islam, bahwa Islam itu memiliki akhlak yang baik. Meskipun guru itu non-muslim sekalipun, meskipun guru itu orang kafir sekalipun, bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk hormat kepada mereka sebagai guru. Referensinya diambilkan dari kitab Bariqah Al-Mahmudiyah. Wa ana aqul fihi aidan istihbabu ta'dhimil mu'azzam indan nasi walau kafiran. Nah, di sini berpendapat bahwa mengagungkan terhadap seseorang yang diagungkan di kalangan manusia diperbolehkan meskipun dia itu orang kafir. Mengapa? Li'annahu idzan laisa litawqir, bukan berarti kita itu merasa rendah, bukan berarti kita itu lebih rendah daripada merendahkan terhadap martabat umat muslim, bukan. Tapi wal isy'ari mahasinil Islam minat tawaddud wal i'tilaf. Karena ini kita berusaha untuk menunjukkan etika yang baik dalam agama Islam, bagaimana cara kita bersosial dengan seluruh orang, termasuk non-muslim sekalipun. Jadi kita tetap diperbolehkan untuk hormat, bahkan merupakan anjuran lah untuk hormat kepada guru yang statusnya itu non-muslim, untuk menampakkan bahwa kita itu diajarkan dalam Islam agar memiliki etika terhadap orang yang mengajarkan kita. Bukan berarti kita itu sebagai muslim itu lebih rendah daripada dia, tidak. Tapi kita berusaha untuk menunjukkan inilah yang diajarkan oleh Islam untuk beretika kepada seorang guru, sehingga mereka tertarik untuk masuk agama Islam. Nah, ini dilakukan demi kemaslahatan Islam itu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sekarang ini banyak yang menjadi tren itu adalah semir. Banyak anak muda yang laki-laki ataupun yang perempuan itu bersemir. Sebenarnya apa sih menurut pandangan Islam tentang semir? Apakah ini boleh dilakukan ataupun boleh untuk dipakai di zaman sekarang? Di zaman Rasulullah semir itu sempat dilakukan, sempat dipakai. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar orang muslim tersebut terlihat lebih garang, sehingga ketika peperangan umat muslim itu lebih ditakuti, terlihat garang begitu. Sehingga dianjurkan untuk memakai semir oleh Rasulullah. Namun sekarang justru semir itu dibalik. Sekarang semir itu bukan kelihatan garang, tapi biar kelihatan garong. Nah, biar kelihatan keren. Orang-orang yang memakai semir itu biasanya mereka-mereka yang sering-sering gombalin cewek, kemudian sering semainannya itu di pinggir-pinggir jalan dan yang lain. Nah,
Sekarang bagaimana pandangan Islam mengenai tentang semir? Menurut Imam Al-Ghazali disebutkan dalam Ihya-nya, dalam Ithaf juga disebutkan syarahnya Ihya itu, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hukum semir itu tidak diperbolehkan karena semir itu merupakan ciri khas daripada orang fasik, sehingga tidak diperbolehkan orang tersebut itu mengikut terhadap trennya orang-orang fasik. Karena man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, dalilnya itu. Barang siapa yang menyerupai terhadap suatu golongan, maka ia termasuk daripada golongan itu. Orang yang bersemir itu biasanya adalah orang-orang fasik. Namun menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, bahwa ini hukumnya boleh-boleh saja. Sekalipun telah menjadi ciri khas orang fasik, sebab menurut beliau, menyerupai orang fasik yang dilarang adalah pada hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Sedangkan bersemir itu awalnya dianjurkan oleh agama. Nah, namun sekarang diambil alih oleh orang-orang fasik, orang-orang yang nakal, gunakan untuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kegunaannya sebetulnya. Semir itu gunanya agar umat muslim terlihat garang, malah dia digunakan untuk keren-kerenan, menggombal-gombal wanita. Nah, bagaimana hukumnya bersemir menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam? Maka ya boleh-boleh saja. Jadi ada perbedaan mengenai ulama. Lalu mana yang benar? Ya benar semua. Jadi menyikapi perbedaan itu ibaratkan kita melihat suatu benda, misalkan ini. Nah, misalkan ini. Benda ini, ketika orang mengatakan bahwa ini adalah lebar, apakah betul ketika dia berpendapat bahwa benda ini adalah lebar? Betul. Karena ketika benda ini dilihat dari depan begini, maka benda ini akan terlihat lebar. Betul. Lalu ada orang yang mengatakan lagi bahwa benda ini adalah panjang. Betul apa tidak? Betul. Mengapa betul? Karena ketika benda ini dilihat seperti ini, dilihat lurus seperti ini, maka ia akan terlihat memanjang. Lalu yang betul bagaimana? Apakah benda ini lebar ataukah panjang? Maka betul semua. Tergantung bagaimana cara pandangnya. Ketika dia itu memandang dengan di depan begini, maka dikatakan lebar, iya betul. Kemudian ketika dilihat lurus begini, dikatakan panjang juga betul. Nah, ikhtilafu ummati rahmatun. Dan perkhilafan atau perbedaan yang terjadi di kalangan di umat Nabi Muhammad itu merupakan rahmat. Sehingga kita mau ikut yang mana? Ya terserah menurut keyakinan Anda masing-masing. Hemat saya jangan bersemir agar kalian tidak diklaim sebagai orang nakal. Mungkin hanya itu ya pembahasan. Next pertemuan selanjutnya coba teman-teman sertakan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab insya Allah. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.